Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kalau barusan tadi saya kirim di grup WA kita, kalau saja coba saudara buka dulu grup WA kita. Coba buka dulu grup WA kita. Ya. Coba buka dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau kita sama-sama membaca apa yang saya barusan kirim, ya. Dan itu gambaran daripada orang percaya yang mungkin saudara bukanlah seperti itu. Puji Tuhan. Coba saudara baca satu, ya. Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua reaksi yang Oke, perhatikan. Saat Anda menyampaikan kebenaran, ada dua reaksi yang berbeda. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Saya mau sampaikan kepada kita, kebenaran tidak semua orang dapat menerima. Puji Tuhan. Ya. Coba sama-sama kita baca satu-satu ya. Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, Yang bijak akan merenung. yang bijak akan merenungkan. Ketika saudara menyampaikan kebenaran, yang bijak itu merenung. Oh iya ya. Tetapi apa katanya yang nomor dua? Yang bodoh akan tersinggung. Yang bodoh akan tersinggung. Ya. Kemudian di situ ada gambar apa? Gambar lalat. Coba baca di bawahnya satu-satu ya. Sulit meyakinkan lalat kalau bunga jauh lebih indah daripada sampah. Betul? Coba saudara yakinkan orang yang tidak yakin kepada firman. Yakinkanlah mereka bahwasanya ibadah itu membawa berkat. Sampai kapanpun dia tetap akan tidak percaya. Saudara juga coba yakinkan, nanti tangkap lalat dari tong sampah, bilang sama lalat, hai lalat, jangan kamu ke sampah, itu bau, lebih bagus kamu hinggap ke bunga. Pertanyaan, lalat mau ke bunga? Sangat sulit meyakinkan seekor lalat bahwasanya bunga lebih indah daripada sampah. Tetapi GPI Mari Bersatu, cuman GPI Mari Bersatu jangan ada yang seperti lalat. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya, sangat sulit meyakinkan seekor lalat bahwasanya bunga itu lebih indah daripada sampah. Tapi justru pergi ke mana? Ke sampah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, hari ini kita mau kita semakin diberkati Tuhan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perhatikan apa yang mau saya katakan ini. Semakin saudara nanti dekat dengan firman, semakin saudara mengerti firman, coba tes terus ya. Semakin dekat, semakin mengerti, kemudian sangkal diri, buang ego, lihat firman itu rupanya nikmat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ternyata kita berkata nanti firman itu adalah sangat luar biasa rupanya firman Tuhan. Coba Bapak Ibu, ya, mulai sekarang coba resapi firman, kemudian lakukan, terima, ego kita buang, maka disitulah nanti akan kamu boleh nyatakan, ternyata bersekutu dengan Tuhan lebih indah daripada segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Persoalannya Bapak Ibu, bagaimana kita meyakinkan orang bahwasanya ibadah itu mengandung janji. Bagaimana kita mampu menerima sama yang dibacakan di warta kita tadi bahwasanya ibadah itu mengandung janji. Bagaimana kita meyakinkan lalat bahwasanya bunga itu lebih indah daripada sampah.
Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang hebat. Katakan kepada kiri kananmu, kamu hebat. Ya. Gak ikhlas. Ya. Sama-sama katakan, saya hebat. Saya hebat. Pak Sintua ini hebat itu. Nanti saudara tahu jarak tempuh rumah Pak Sintua dari sini sampai ke rumah sana mungkin ada lebih kurang 7 kilo ya. Lebih ya. Lebih, katakan saja 10 km. Tapi yakin Pak Sintua, semakin banyak tantanganmu mencari Tuhan, berkatmu semakin melimpah. Puji Tuhan. Yakin itu. Ya. Siapa yang semakin berjuang mencari firman Tuhan, siapa yang makin berjuang datang beribadah kepada Tuhan, berkatnya pasti melimpah. Puji Tuhan. Nah, kita akan bandingkan nanti bagaimana orang yang mencari Tuhan. Kita akan baca tentang namanya Lazarus dan seorang orang kaya. Nah, kita buka kitab kita Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan ya. Kita buka kitab kita di Lukas ya, di Lukas 16 dengan berikut apa dibuat? Lukas 16 ayat 19. Orang kaya dan Lazarus yang Iya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan nanti Bapak Ibu, kita akan melihat, ya, kita akan melihat bagaimana kehidupan orang yang tulus mencari Tuhan setelah dia mati. Karena semua manusia pasti apa? Mati. Jadi kalau Desta bayangkan kau juga akan mati. Ya. Katakan amin. Ya. Semua kalian nanti akan mati. Seandainya kamu juga punya Fortuner atau Toyota Alphard, mobil terakhirmu adalah ambulans, gak boleh disangkal itu. Betul? Bayangkanlah nanti. Maka tidak ada yang harus dibanggakan di dunia ini. Kita bangga hanya kita berguna di dalam Yesus. Ya. Nah, kita lihat, kita baca satu persatu. Ya, ayat 1 kita baca bersama-sama. Satu, ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian. Oke. Nah, sama-sama masih trauma gara-gara ambulans. Tadi kita bilang ayat berapa ya? Ayat 19. Ya, gak usah takut gara-gara ambulans lah. Masa saya bilang tadi diantar pakai ambulans, semua termenung di ayat pertama. Ya, makanya sering saya katakan kepada kita Bapak Ibu, tak ada yang harus dibanggakan kecuali kita dekat dengan Alkitab sudah catat itu. Apakah diukurkan manusia ini kecuali seperti apa? Debu di atas ditimbang karena mati. Si Jupe cantik apa ya? Jupe ya? Jupe ini cantik apa enggak? Cantik ya? Cantik. Kamu bilang cantik, lebih cantik istri pendeta tadi. Haleluya. Ya. Jupe artis kaya mati tuh ya? Mati, apalagi kau. Nah, di sini dikatakan ada orang kaya dan Lazarus yang kaya dan yang miskin sama-sama apa? Mati. Di Alkitab hanya ada beberapa orang yang tidak mati. Namanya siapa? Henok. Satu
siapa? Elia atau Elia? Elia, karena dia diangkat ke surga. Kalau kamu nanti pasti Haleluya. diangkat ke surga. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah kita lihat, ya, sama-sama kita baca satu-satu. Ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan pakaian halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam Oke. kemurahan. Perhatikan, orang kaya ini selalu berpakaian apa? Jubah ungu. Kalau dalam Alkitab ini jubah ungu itu adalah pakaian kehormatan yang sangat mahal. Jadi kalau pakaian kita ini pada harganya, apalagi apa namanya nih? Kita ini apa namanya? Rompi ini saya tahu dari mana saudara beli. Gak usah bersandiwara. Saya supirnya. Ya. Ya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan halus, dan setiap hari dia apa? Bersukaria. Kemudian dalam kemewahan. Namanya orang kaya, ya kan? Anda bayangkan saja lah orang kaya. Walaupun kita nanti nggak bisa kaya, kita bayangkan saja sudah enak itu. Pasti enak jadi orang kaya. Kalau Anda mau jadi orang kaya, maka firman dikatakan dalam Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Iya. Saya kaya ada di situ. Kemudian di kitab apa namanya itu tentang persepuluhan. Kita melihat nih, kalau mau kaya, ya rajin kau ke gereja, dengarkan firman Tuhan. Ya, tuntun anak-anakmu, pasti lihat nanti sangat luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, di ayat yang ke-20, 1 ya. Iya, ada namanya si Lazarus. Ya. Ada seorang pengemis namanya Lazarus. Katanya apa? Badannya penuh dengan borok. Sudah pengemis, apalagi badannya penuh dengan apa? Borok. Borok itu kudis, ya, kudis, kurap, kurit, apa lagi? Apa lagi? Itu satu rumpun itu. Kudis, kurap, kurit, ya. Dalam bahasa Batak, riap. Jadi kalau ada suaminya dia pun, nah bawa pulang. Ya, polisi pun tidak diterima yang dia, karena dia ada gambar Sumatera Utara, ada Kudonia, ada Bangka Belitung, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ya, berwarna-warni. Kalau buka baju seperti peta, ya. Nah, kita baca ya di ayat yang ke-20. Kita baca satu iya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Iya. Badannya penuh borok. Terus Dan pintu rumah mereka. iya. Ya Lazarus ini sedih juga ya. Ya sedih juga lah, karena dia minta-minta di mana? Di tempat pintu orang kaya. Ya, di ayat 21. Coba kita perhatikan. Terus. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan apa katanya? Iya, anjing-anjing datang menjilat apa? Boroknya. Ya. Anda boleh bayangkan itu. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat luar biasa nanti dari kehidupan seorang namanya apa? Lazarus. Ya, Lazarus ini memang betul-betul miskin. Ya, pernah ada saya lihat di
tukang beca. Di becanya ditulis, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, lama-lama jadi mampus. Ya. Nah, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang untuk apa? Iya, di ayat yang berikut kita baca 1:1. Iya. Kemudian matilah Iya. lalu bawa malaikat-malaikat membuat Abraham. Jadi artinya yang kaya juga pasti mati, yang miskin juga mati. Yang paling ngerinya sudah miskin mati pula. Masuk neraka itu pula yang ngeri. Udah miskin, hidupnya sengsara di dunia, masuk neraka pula. Kalau Lazarus masih enak. Lazarus ini paling enak, walaupun miskin di dunia tapi masuk surga. Ya, oke, kita baca ayat yang 22. Satu-satu ya. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Perhatikan, ini adalah sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Karena apa? Lazarus mati dibawa malaikat kemana? Ke surga. Tapi kalau kau nanti mati, dibawa kemana? Ada nanti yang dibawa ini ke Persea, ada yang ke Kanopan, ada yang ke Samosir, ada yang ke Sipahutar, ada yang ke Simalingkar B. Macam-macam lah nanti alamat. Ini dia manusia ini ya. Makanya kalau saya renungkan sebenarnya hidup ini apalah ya. Kalau nggak dekat dengan Tuhan apalah arti kita, coba bayangkan lagi. Apalah artimu kalau nggak ada dekat dengan Tuhan? Ya, paling nanti kalau kita meninggal, kalau kamu meninggal, tuh dia numatehom. Yang hebatnya orang Batak bilang pula, aduh sima, data yang meninggal ini, nang mau bawa si bos. Masa dibilang lagi, aduh sima, bapak di mobil. Kalau meninggal itu nggak apa-apa. Persoalannya tuh dia ho, tuh mati ho. Dua bos, dua. Kalau tidak ke surga ke neraka, awak mana sendiri. Mau lontar di Semalingkar berukuran dalam pola wahar, masih mulu-mulu. Mau lontar di kuburan berukuran dalam pola wahar. Nah hehe benusia, dung hehe dihakimi, dipanggil namanya satu-satu. Putar-putar Joko Wida Jibukong Permusi doa deh. Permusi doa. Oh gerak tunggu sobat tiki tunggu dah di depan surga kanan kalau dipanggil Eva situ orang Pak soalnya gaul-gaul Pak malam minggu itu pun udah malam nah itu dia tuh Pak Tuhan itu dia di sana dulu kok ada warga lipo sudah nggak boleh bela diri. Anda tidak boleh berkata aku yang diajak kawan makanya aku tidak dapat ikut pelayanan. Yang penting kalau sudah tersurat surga atau neraka habis
takut dalam hidup itu. Kalau makan manusia pasti makan. Yang kutakuti dalam hidupku hanya itu. Kubayangkan nanti si Putri sama si Albu. Makanya setiap hari kuawasi masalah ibadah. Yang kutakuti hanya itu. Saya nggak takut sama siapapun. Kecuali kalau di penghakiman nanti kubayangkan itu dipanggil namanya satu-satu. Kubayangkan anakku nanti sialan sama si Putri. Hanya itu yang kutakuti. Yang lain aku nggak takut. Karena aku yakin selama aku hidup ada Tuhan yang mau memberkati. Tapi persoalannya nanti di surga atau neraka. Hanya itu jujur. Sekarang Bapak Ibu, gara-gara kita bicara surga dan neraka itu kita anggap enteng, tapi nyata ada surga, ada neraka. Dalam segala hal aku nggak takut, jujur, sama siapapun kuhadapi semua, persoalan apapun kuhadapi. Tapi kalau sudah berbicara tentang surga dan neraka, disitulah aku lemah. Kubayangkan anakku nanti, kubayangkan Erasmus sama Sema. Syukur yang Sema berobor neraka. Di sini sudah dibayangkan, kalau nggak dibayangkan bapaknya besok itu surga atau neraka, kamu bapak yang jahat. Jujur, pertimbangkan sampai ke sana kalau kau sebagai orang tua. Hidup kita ini bukan karena ada di dunia. Nanti setelah kita mati, setelah manusia meninggal, akan dibangkitkan masuk kepada penghakiman. Lihat Abraham dan Lazarus. Nah, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ini. Jangan hanya kau pikirkan makan dan minum daripada anakmu. Bohado di mana? Tusur guru mana pikir satu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi kau harus berkata, anakku harus ke surga. Amin. Ya, lihat nanti bagaimana namanya orang kaya itu dan Lazarus. Ya, terus kita sambung di ayat 23. Satu, ya. Orang kaya juga mati. Artinya apa? Orang miskin juga mati, orang kaya juga mati. Ya, terus. Lalu dikubur. Iya, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Yang ngerinya, ini yang ngeri. Lazarus mati diangkat ke surga, tetapi orang kaya ini mati itu kuburan demi kuburan. Dibawa ke kuburan. Makanya sering saya katakan, kalau bisa di dalam hidup kita ini, marilah Tuhan maunya cepat datang sebelum Anda mati, sehingga Anda tidak mengalami apa? Kuburan. Dan pola joro tanam nafo nungarodu. Ini betul, dari mana joro mati juga. Kalau kiamat udah. Tergantung bagaimana kita nanti perbuatan kita dihakimi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan. Orang kaya itu juga mati lalu apa? Dikubur. Terus. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas. Ya. Dan dari jauh dilihatnya siapa? Abraham dan Lazarus. Bayangkan Bapak Ibu, enaknya seorang orang benar bersama dengan Tuhan di surga, tetapi orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, hidupnya disiksa. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita harus orang-orang yang dimerdekakan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas.
dan dari jauh dilihatnya Abraham bersama-sama dengan Lazarus. Sudah jalan-jalan orang berdua. Wah, waktu kau hidup dulu di dunia gimana orang kayak itu? Nah, sombong apa? Ngiri hidup. Namanya. Bukan itu menjalin apa anak rumah dia. Dia di mana ruang baru pindah. Ini adalah apa? Cuma boleh enak disuruh ini. Tapi kalau orang kayak itu sekarang sudah di mana? Sudah di bawah saya di neraka. Iya begitu. Enak tinggal di sini. Jalan-jalanlah si Lazarus bersama siapa? Abraham menikmati surga yang sangat mulia. Puji Tuhan. Ya? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk-duduk di pangkuannya sambil mereka ngopi-ngopi berbincang-bincang. Di ayat 24 ya. Kita baca satu-satu ya. Lalu ia berseru. Ini memang gitu. Udah benar. Ya. Dinasihat kita mau begitu nanti di neraka nyuruh pula. Ya, dia ada lupa. Coba bayangkan. Satu-satu ya. Lalu ia berseru katanya, Iya, oke lah kalau sampai di situ masih enak lah, minta kasihan lah. Malah apa? Menyuruh lagi memerintah. Ini enggak enaknya. Apa katanya? Suruhlah Lazarus supaya ia apa katanya? mencelupkan ujung jarinya. Coba saudara bayangkan kalau orang kaya ini sekarang di neraka menyuruh si Abraham berkata suruhlah Lazarus. Coba bayangkan kayak mana ada suaranya. Pasti gini. Karena kita membacanya kayak enak. Suruhlah Lazarus. Saya yakin orang kaya ini pasti apa? Ngomongnya nggak gitu. Suruhlah Lazarus. Enggak, pasti. Kalau kita ngomong kayaknya kayak enak aja. Suruhlah Lazarus. Di neraka nggak gitu. Ya, di neraka nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu di neraka, di neraka. Kan? Sambil ada kopi minum kan. Ada yang cantik. Situ pula sampai ya, di situ pula artis-artis semua. Ya kan? Benarlah kau kalau bisa ngomong, suruhlah Lazarus ya kami di sini lagi ngopi-ngopi, goreng-goreng ubi ya. Bukan kayak gitu. Namanya ini orang kaya lagi di mana nih? Di neraka itu di mana enggak? Dari mana kau tahu? Ya? Pasti ngomongnya sekarang ya coba santai dulu bacanya santai. Seolah-olah kita sudah di neraka ya kan? Coba baru nanti kita baca seolah-olah kita di neraka. Ayo kita baca dulu seolah-olah kita tidak di neraka. Satu-satu ya suruhlah Raja supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan di dalamnya api. Coba betul-betul kayak di neraka lah dulu. Coba baca dulu. Satu, iya. Coba. Namanya sudah di neraka, masa suruhlah Lazarus ya celupkan ujungnya aku haus. Untung gak dikasih es lilin. Ya, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api.
Siapa mau masuk surga? Tunjuk tangan dulu. Haleluya. Enggak semangat. Kayak gak ada imannya. Siapa masuk surga? Dari cara tunjuk tangan untuk orang tahu kau itu punya iman atau tidak. Siapa masuk surga? Siapa percaya kepada Kristus? Harus gitu. Coba siapa mau masuk surga? Tunjuk tangan. Haleluya. Ayat 25. Sama-sama kita baca. Satu-satu iya. Tetapi Abraham berkata, anak tidak mau Adalah dari segala yang baik waktu itu. Iya. Serangkan belajar segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat Wah. Jawaban yang sangat menyakitkan tadi sama orang kaya. Tetapi Abraham berkata, ya, ini begitu. Karena dia sudah pakai begitu ya. Berpasti apa yang berdiri tidak mungkin itu. Pasti dia pakai katanya gini. Anak, ingatlah dulu. Ya, engkau dulu kan sudah enak kau. Bajumu bau. Sementara si Lazarus itu dari melatin aja bajunya. Itu pun yang dikasih si Evan ini. Supirnya Pak Pendeta. Tapi kau dulu kan pergi kau ke Singapura, beli dasi kau, ya berbintik-bintik, ada banyak manik-maniknya. Ya, kau makan panggang setiap hari. Coba kau ke BPK, kau ke BPK, belanja kau ke Center Point, belanja kau ke Carrefour. Siapa tahu kau hanya plastiknya Carrefour, tapi isinya itu sayur kol. Dari mana kau? Carrefour. Tapi nasi simpang limu tu belanja. Ali plastik nah, Carrefour. Ya dari mana? Ini dari sebentar ke Carrefour. Ya, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ya, ayat yang berikut. Satu iya. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang sangat tak tersurangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat. Iya. Sudah jauh kita. Tadi saya lagi kau datang kemari, kami juga tidak bisa lagi itu. Kau tahu Messi, dulu kau dinasihati dengan dibilang kau berani di gereja, kau tak ke gereja, kau bilang COVID. Udahlah, sudah jalan kau, sudah terbentang itu jurang, tak bisa lagi itu. Ya, merahlah kau di situ. Dulu si Daud nasihati kau tidak mau COVID, kau bilang udah, tahan di situ. Si Lazarus sudah yang itu, teman kau. Saya rasa kalau kita seperti itu, apalagi kita mau balas dendam. Ya itu, akhir. Kalau udah terjadi, terus kita baca ayat yang 27, yang satu iya. Pada demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia percaya. Kenapa yang disuruh? Dia ingat masih ada saudaranya. Dia ingat ibunya masih ada di kampung. Masih ingat ada lagi adiknya sama-sama bandel. Mana tahu nanti kemarin blok itu sama-sama kami di sini tersiksa. Dia pikirkan. Ya, dia pikirkan. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahnya. Di mana
selalu datang terlambat. Udah mati dia duluan tersiksa di situ. Dia baru dia ingat siapa? Saudaranya, ya. Sama-sama seperti kita itu, ya kan? Kalau sudah ada saudara lain juga apa? Suatu kronon nama disuruh nama. Ya, terus kita baca di ayat yang ke-28. Ya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka selamat. Oke, perhatikan pada waktu itu kayu Paulus. Oh, pikir ini masih Natal. Ya. Oke, sama-sama kita baca satu-satu. Ya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Dia ingat masih ada 5 orang. Namanya Jumirin, Jumino, si Pepe, Isiruseng, Warna, Bilder, anak si Bilemo Pajuzi, Asiro anak Roa, anak Sakana bawa si Bilemo, lalu Jaranani, si Luhut. Dia ingat itu. Sebab masih ada 5 orang saudara supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Gak boleh sungguh-sungguh memperingati orang sekarang, karena kalau sungguh-sungguh banyak orang apa? Sakit hati. Ya, sebab masih ada 5 orang saudara supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih sama Tuhan, tunjuk tangan dulu yang mau dinasihati dengan sungguh-sungguh tapi tidak tersinggung. Haleluya. Aku gak lihat ya, hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Aku menghadap ke sana, kau bersaksi di situ. Siapa jemaat yang dikasih nasihat yang bagus tidak tersinggung, tunjuk tangan. Haleluya. Tunjuk tanganmu itu Tuhan yang lihat. Amin. Ya, aku nggak tahu tadi ya. Kalau nggak ada tunjuk tangan berarti kau nggak mau bertobat. Aku nggak lihat di atas siapa ya. Aku nggak tahu jawab. Si berlian yang bertanggung jawab situ. Ya. Tapi Bapak Ibu saudara, perhatikan ini Bapak Ibu. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Ini termasuk juga orang kaya yang banyak rasanya ya. Biar jangan masuk, saudaraku bah masih ada 5 orang lagi. Bener-bener mulai. Apalagi si Bilem itu, masuk lagi ke situ tuh. Panggil dulu, panggil. Di mana dia? Mana dia? Polisi 3 orang ke polisi. Tidak polisi 3 orang. Suruh berminggu. Tapi lihat Bapak Ibu saudara. Ya, agar supaya ia memperingati mereka dengan apa? Sungguh-sungguh. Firman Tuhan tidak pernah membuat Anda untuk mencelakai Anda. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi firman Tuhan membentuk Anda karena Tuhan sayang kepada saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semua kita harus masuk surga. Amin. Jangan ada seperti peristiwa ini penyesalan datang terlambat. Ya, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Di ayat yang berikut, ya, satu-satu, ya. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Tetapi kata Abraham, di situ kan ada pendeta manusia, di situ kan ada situasi, di situ kan ada pasti Mahunsok, Parhobas, di situ kan ada Seganda. Ya, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau dinasihati? Amin. Ya, saya menasihati si Desta karena saya sayang kepada dia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sayang kepada Mas Sintua Sidauruk, saya berikan dia petunjuk. Haleluya.
situasi dulu. Kasih tua. Nanti kalau pindah rumah berusaha ingat atur semua persembahan kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Dia berkarya sangat luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ini kita berdua ya. Ini jawaban siapa? Kepada siapa? Orang kaya. Ayat yang ke-30. Coba kita baca. Satu ya. Jawab orang itu. Iya. Jawab orang itu. Siapa ini? Orang kaya itu. Tidak. Bapak Abraham tidak perlu sama mereka kesaksian sudah dikosbel dan kuari dan dikunjungi itu dapat kali datang pendeta bermusik dan ada situasi dalam tak juga bertobat itu sakit ini. Jawab orang itu tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka mereka akan bertobat. Maunya ada yang bangkit dari kubur. Baru sudah meler-meler dan curam-curam mukanya dibakar, udah curam-curam lidahnya, ya kolornya pun sudah melibat-libat semua, kupingnya sudah pindah kemari karena meleleh, lidahnya sudah gini-gini, baru datanglah ke saudaranya di katanya ya. Kalau tidak ada katanya orang yang meninggal bangkit bersaksi kepada mereka, mereka tidak bertobat. Benar kali rupanya saudaranya itu. Jemaat GPI Marunda 1 ada yang seperti ini? Tidak. Semua orang baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Situasi Dorum pendeta ada di sini membawa saudara kepada kebenaran firman. Haleluya. Terima kesaksian apa yang kami katakan karena kami bersaksi melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nikmati firman itu maka engkau akan sangat bersukacita. Jawab orang itu tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, begini-gini, kau saudaranya orang kemana? Orang kaya ini ya? Iya. Kenapa? Aduh ini. Aku ada di mana? Mataku dia berpindah kembali. Baru katanya dia bertobat. Gak tahu lagi aku jahatnya orang seperti ini. Kalau pendeta pun tidak diakui, si tua lagi tidak diakui, harus katanya bangkit, orang mati bersaksi sama dia. Udah bener kan itu? Gak ngerti lagi itu, kayak mana benernya. Di sini ada orang bener. Di sini ada orang bener kan ya? Katakan amin. Haleluya. Semua di sini orang-orang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa dari wajahmu semua orang baik? Perempuan-perempuan ini semua bebek semuanya, cantik-cantik semua. Apalagi yang ibu-ibu di sini juga cantik-cantik. Wah lihat, ya sejahtera semua. Rata-rata di atas 70 kilo. Ada sampai 98. 2 kilo lagi. 2 kilo lagi. Saking sejahteranya, ya. 2 kilo lagi. Aduh, sakit. Ya, 98. Pulang dari sini nanti, ya, ditimbang di apotek sudah 102. Tambah 4 kilo. Saking eranya khotbah ini. Haleluya. Begitu lihat 104. Aduh. Sampai di rumah.
sang kiri. Ya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka baru apa? Ini termasuk apa ini ya? Ini bandel kelas apa ini? Bandel kelas kakak. Disuruh sindu tak mempan, disuruh pendeta nggak mempan, disuruh ekonomi ditinggalkan. Aduh, tapi semua kamu baik-baik semua. Puji Tuhan. Saya lihat sekarang kamu sudah anak Tuhan semua. Amin. Ya, sudah bagus-bagus kita semua. Pokoknya kita semua masuk surga. Ya, saya tidak. Ya, penting-penting kalian apa namanya itu, rajin-rajin berdoa, rajin-rajin gereja, rajin-rajin ibadah. Ya, jangan pura-pura lupa, jangan nunggu dan berjamaah. Gimana? Katanya kamu nunggu mendungnya kayaknya mah kayak ada silap-silap. Oh ya, itu aja sebentar lagi, udah begini kita. Udah kayak mana? Udah datang klinisnya. Oh udah mah, oke lah. Masalah kita bikin. Kalau itu kayak mana kayak itu? Yakin lah. Aku udah jamin ini. Amal ibadah lain yang kita tengok-tengoknya. Kau tengok langit itu. Mendung mah. Oh ya, tunggu aja sebentar lagi. Kau satu bikin. Nanti pas dengan jalan nanti hujan. Kau tengok dulu apa itu, udah datang krimis, udah mak, ayo udah, apa satu gereja lagi, biar ada situasi dalam di situ. Ya, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ini namanya saudara yang sudah bebal, dikasih nasihat, melengkap, dikasih yang bagus, nunjang, nggak dikunjungi, katanya nggak pernah kami dikunjungi, selama COVID, ekonominya habis. Mau tuh dari Bani lihat sembako, nah tuh orang kayak lihat, masa pola lihat aku, karena nama las dulu. Di ayat yang ke-31 sama-sama kita baca. Satu ya. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan khotbah situasi dorong, tidak mendengarkan khotbah Pak Pendeta, tidak mendengarkan khotbah daripada Ganda Rabban, lihat apa kata Tuhan kepada dia. Sama-sama kita baca dari awal. Satu ya. Kata Abraham kepadanya, iya. jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau meyakinkan. Iya, payah meyakinkannya, payah meyakinkannya. Ya, sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati bersaksi kepada dia tidak pernah percaya kepada Kristus. Ini udah parah. Kalau ada orang seperti ini bagus diperban. Ya, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mulai hari ini bertobat. Haleluya. Cari Tuhan. Jangan sempat seperti orang kaya dan keluarganya ini. Harus ada orang mati bersaksi, harus datang dari neraka sana bersaksi kepada dia, baru dia bertobat. Itu pun dia tidak mau bertobat. Tetapi di gereja ini ada pendeta, ada semetua, ada pelayan yang menyampaikan firman Tuhan. Tinggal saudara merendahkan diri kepada Tuhan. Maka engkau dan